Mas. Nampak itu sana tuh. Benar tuh Mas. Tuh. Tuh anak hilang yang kemarin anak hilang tuh ya Mas. Hilang. Iya benar Mas. Mbak, itu kan dengar kabar dia hilangnya di dekat daerah Bambuan ya Mbak ya? Iya benar. Dan katanya warga hilangnya tiba-tiba. Iya. Dicariin ke sana ke sini nggak ketemu. Memang Mbak gini, perbedaan itu hilangnya seorang anak dibawa makhluk halus sama hilangnya dibawa manusia itu apa bedanya yang nampak dari? Yang saya lihat ya Mas, dia kalau hilang seorang anak itu Mas, kayak sini dulu Mbak Mas Ahmad. Dibawa makhluk itu Mas, dia ini hilang apanya sih Mas kalau kita bilang kodamnya, ya kodam atau roh lah gitu ya. Jin korin. Nah jin korinnya dia pasti ngikut Mas gitu, tapi jasadnya itu pasti ada di rumah, tinggal. Tapi kalau katanya hilang, memang benar-benar hilang, itu kemungkinan dibawa bunian sih Mas, banyakan ya. Hilangnya itu pertandanya apa Mbak? Mungkin ada bisikan dari keluarga terdekat atau gimana gitu Mbak? Hilangnya tuh kayak ada apa Mas, sosok. Mungkin yang saya pernah dengar salah satu keluarganya dimimpiin mungkin. Iya. Ya. Dimimpiin kayak ibunya atau bapaknya itu pasti ada dimimpiin tuh Mas. Yang jelas itu kebanyakan itu di ibunya, karena ibunya yang lebih kuat ikatan batinnya. Benar. Oke Mbak, gini, kalau misalkan ya ini anak ya dulunya sebelum dia jadi penasaran seperti ini, katakan dia dibawa bunian, dibawa makhluk gaib gitu, hilangnya gitu. Berapa lama sih Mbak bisa dia kembali berkumpul keluarga? Dari alam itu harus keluarnya nih berapa hari gitu? Gini Mas, dia tergantung, karena kenapa saya bilang seperti itu, kebanyakan tuh kalau kita di tempat mereka gitu kan Mas, kalau kita udah dikasih makan tuh alam bualam tuh pasti nggak bakalan ketemu Mas. Oh jadi buat dia biasanya usia berapa sih yang sering dibawa? Dia sering itu usia 3 tahun ke atas sih. 3 tahun ke atas, dan ini pada saat hilang kemungkinan usia 3 tahun ini. Usia Mas. 3 tahun ya. Oke. Mas, tapi saya ini loh Mas, saya penasaran, saya ingin melihat lebih dekat gitu loh Mas, gimana? Oke, ayo. Dan dia juga bisa nengok. Iya benar. Kita jangan terlalu dekat dulu ya Mbak, harus jaga jarak dulu. Iya benar Mas. Dia berdiri di kuburan ini, yang pertama ini. Boimin ini, Boimin. Auranya beda ya. Udah Mas Ahmed, coba dari sana Mas Ahmed. Dari belakang biar saya di sini agak berkomunikasi dulu dengan Mbak Pris. Ini Mas. Mbak Pris, auranya udah beda ya? Beda. Kenapa saya bilang beda tadi Mas? Mungkin waktu dia hilang 3 tahun Mas, apapun ceritanya namanya di alam kubur tuh bertahap tuh Mas. Umurnya tuh pasti dia tetap mengikuti umurnya gitu Mas. Ini kemungkinan umur anak ini udah sekitar 17 atau 18 tahun Mas gitu kan. Tapi waktu hilangnya dia nggak seperti ini gitu, dia sosok yang... Ini kan kita belum nampak dari dekat ya, nanti kita pastikan juga kalau umurnya manusia ini umur berapa gitu ya. Iya benar Mas. Karena saya nampak sini badannya udah berlumpur. Ya Mas Ahmed juga nampaknya pun terlihat kasihan. Apakah Mas Ahmed bisa merasakan kesedihan? Nah ini kita walau alam. Mbak, saya menemukan sesuatu Mbak. Apakah ini milik dia Mbak? Ini peci. Coba Mas Ahmed, Ahmed. Mbak Priska juga diambil aja. Nih ya. Ini hilang waktu. Ini yang usianya dia pas hilang? Usia dia Mas, waktu hilang. Bisa kita lihat ya teman-teman. Ini untuk anak usia 3 tahun dan ini lobe dia Mas. Ini dipastikan lobe dia? Iya. Mbak lihat? Saya lihat ini dia karena hilang itu Mas. Hilang dia pas waktu mau maghrib. Mau maghrib. Dia mau pergi sholat sama orang tuanya. Cuman orang tuanya jalan duluan gitu loh Mas. Dia di belakang itu dia dibawa Mas sama mereka gitu. Oke, kita deketin Mbak. Oke Mas. Mbak mungkin bisa dari depan atau dari mana? Oh, ya teman-teman. Ini ya Mas. Nih anak ini ya. Ini tadinya dia kalau usia manusia Mas. Bener nggak yang saya bilang tadi, perkiraan sekitar 17 tahun gitu Mas? Kalau saya kira sih kayak 13-an nih Mbak. 13-an ya Mas. 13. Tapi Mbak, kalau boleh tahu ini kenapa jasadnya kayak baru berlumpur Mbak? Tadi Mas mungkin dia di sini tuh sudah lama ya Mas. Dan kemungkinan juga kita nggak tahu Mas, ada manusia atau siapa yang menemukan dia terlebih dahulu gitu loh. Sebelum kita. Mas Ahmed kayak mana? Apa yang Mas Ahmed rasakan? Tapi ini yang sahabat netizen ya. Usia dia kemarin itu saat itu
bocil. 3 Iya, 3 tahun Mas. Sekarang tapi dia sebetulnya beda ya untuk legendnya. Usia di makhluk gaib sama di dunia nyata itu beda. 1 tahun di dunia gaib di dunia gaib bisa, di dunia nyata itu bisa 5 tahun. Makanya ini kita tidak tahu nih kalau yang sekarang ini dia di dunia gaib usia berapa ini. Iya. Mbak, boleh Mbak dilihatkan Mbak di mungkin di lihat wajahnya apanya gitu Mbak. Gaib itu dia ada masing-masing tingkatan makhluk gaib itu. Kalau tingkatan makhluk gaib Mas, ini masih bocil Mas. Masih bocil. Di sana mereka ini masih bocil. Ini paling masih sekitaran 5 tahunan gitu, belum ada 13 tahun Mas. Jadi gini Mbak, terlepas dari masalah umur yang kita perdebatkan dari tadi Mbak, dia sebetulnya di sini nyaman nggak sih? Nyaman. Kan di sini kan banyak ya penghuni-penghuni lain yang mungkin bergentayangan dan kita belum melihatnya. Iya. Bisa saja kan dia aja yang bocil aja seperti ini Mbak wujudnya. Pasti kalau orang biasa merinding Mbak, pergi pasti Mbak. Nah, bagaimana sih dia bisa beradaptasi Mbak dengan lingkungan ini Mbak? Dia sudah lama Mas di sini kan, dia nyaman di sini Mas, dan dia ada sih yang ditakutinya, cuman memang dia nggak pernah tuh Mas, nggak pernah menyapa lah kalau kita manusia ya Mas, karena dia tadi takut itu kan. Cuman dia, yang saya lihat dia nyaman di sini, dia tenang di sini gitu loh Mas. Ini teman-teman ya, kalau mau teman-teman dari lihat dari dekat Mbak. Iya, Ya, benar. nih wujudnya nih, sosoknya nih. Ya. Ini kalau dibuka semua wes telanjang ya anaknya. Benar ini. Mas, sudah. Yang kapan ini? Yang itu tadi Mas, mungkin ya di sana nggak sedewasa ini gitu kan. Dia masih bocil, benar masih bocil. Mas Ahmed mau nggak doain dia supaya dia mungkin tenang? Iya benar Mas Mungkin Ahmed. dia seperti ini karena kurangnya doa dari Iya. keluarga atau lain-lain gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allah, karena sosoknya ini agar bisa di tempat yang layaknya dilakukan. Amin amin. Ya. Mas, gimana bocah ini kita biarkan di sini Mas? Nanti takut nanti kita lama kita ada warga satu nih heboh. Iya gitu loh Mas. Ya udah kasihan nggak juga. apa-apa Mas. Tapi betulan ini jasad ya Mbak? Iya. Dari Mas. tadi saya nggak gerak. Coba Mas, boleh Mas. Itu lepas karena sudah diapain oleh Mbak Presiden. Dan dingin sekali Mas. Dingin sekali. Bener. Seperti mana Maya? Coba minta goyang dia Mbak, gerak gitu Mbak. Jangan-jangan nanti boneka kita ditipu. Saja sedikit menoleh sedikit aja badan. Ah itu Mas. Tuh, Mana? kelihatan nggak di kamera? Coba, Gerak dia? Coba lagi goyang sedikit. Kepalanya sudah nanggukkan ke kepala. Jadi pocong disuruh-suruh ya sama yang hidup ya. Ya udah Mbak Pris, kita sudah doakan dia, semoga dia kembali ke alam kuburnya, semoga nggak bergentayangan lagi. Bagaimana caranya nanti kita akan cek lagi ya Mbak ya. Iya benar, nanti Ya. kita cek lagi Karena Mas. ini nggak cukup sekali pastinya. Kita juga perlu persiapan ya Mas. Iya, ya benar nggak Mas Ahmed? Ya nanti malam kita ada jadwal juga mau doain si wanita pengantin yang bangkit dari kubur Iya karena benar. nanti kita akan mungkin sekalian sama beliau ini ya. Iya. Oke Mbak Pris, boleh ditutup kalau apa? Oke, kali ini penelusuran kita sampai di sini aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.